Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti diketahui bahwa baru saja Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan terkait dengan reformulasi mandatory spending pendidikan 20% untuk diambil melalui pendapatan negara. Oleh karena itu pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan tanggapan dari anggota DPR RI terkait dengan usulan tersebut, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bu Ledia Hanifah Amalia, ya Bu, dari fraksi PKS. Baik Bu, terkait dengan usulan dari Menteri Keuangan untuk reformulasi mandatory spending pendidikan 20% dari pendapatan negara, ini tanggapannya seperti apa Bu? Jadi pertama kita yang perlu ingat bahwa dengan penghitungan 20% dari total anggaran pendapatan belanja negara saja itu tahun lalu ada yang tidak terserap sama sekali. Artinya ada sebuah pelanggaran dari undang-undang, tidak dialokasikan dengan baik. Maka karena itu, apalagi kalau nanti dengan pendapatan sesuatu yang katakanlah belum bisa dipastikan, kemudian dia berjalan itu dalam artian mungkin ada yang pendapatan didapatkannya di tengah tahun dan lain sebagainya, menurut saya menjadi sesuatu yang tidak menjadi sesuatu yang tidak pasti. Padahal kita tahu bahwa pendidikan ini memerlukan kepastian. Kita juga tahu bahwa ada banyak yang tidak tepat sasaran untuk melakukan alokasinya. Karena itu menjadi bagian yang sangat penting. Kalau di awalnya, di sumbernya tidak pasti, apalagi nanti di dalam pengalokasiannya, dan itu menjadi satu hal yang sangat mengkhawatirkan menurut saya, karena hitungan di konstitusinya kan jelas dari APBN, dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi memang itu harus dipastikan. Bahkan kami di itu saja kami sudah menemukan banyak persoalan-persoalan berkaitan dengan pemanfaatannya dan alokasinya. Karenanya menurut saya itu akan jauh lebih tidak pasti jika kemudian kita ambil dari pendapatan. Jadi lebih baik kita sudah mengalokasikan sejak awal lebih besar, karena itulah yang kemudian kita sudah memprediksikan berapa sesungguhnya APBN kita dan 20%-nya itu berapa, bagaimana kemudian spendingnya ke daerah, bagaimana kemudian kita memberikan porsi yang besar untuk pendidikan dasar dan menengah, bagaimana kita mengalokasikan untuk pendidikan tinggi, bagaimana untuk riset, dan bagaimana untuk memisahkan anggaran kedinasan, sekolah-sekolah kedinasan dengan anggaran yang diperintahkan untuk pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, namun kan Menteri Keuangan sendiri menyatakan bahwa kalau misalkan kita menganggarkan dari belanja negara itu lebih tidak pasti, karena beliau mengatakan bahwa ini porsinya akan sering berubah-ubah dibanding dengan pendapatan. Ini menanggapinya seperti apa Bu? Jadi kalau kita lihat gini, sekarang kalau dikatakan lebih tidak pasti bagaimana pendapatan sebenarnya kita juga nggak terlalu pasti sih sebenarnya. Persoalannya kan di situ. Kalau APBN kan nanti dia dari total keseluruhannya. Nah, dengan total keseluruhannya kita akan melihat bahwa bisa jadi ada perhitungan yang dimulai di tengah. Demikian juga dengan pendapatan. Pendapatan juga kita tidak bisa memastikan berapa, dan nilai nominal besarnya itu kan kalau kita dari APBN ya seharusnya lebih terhitung lebih awal, lebih terencana, dan kemudian juga harusnya bisa lebih tepat sasaran dalam pengiriman. Terkait dengan usulan yang disampaikan Menteri Keuangan terkait dengan reformulasi mandatory spending pendidikan 20%, seperti apa Bu? Kalau kami mengusulkan untuk tetap dari APBN, kemudian juga kita memastikan bahwa ada pemeriksaan secara mendalam terhadap transfer ke daerah. Kemudian juga kita melihat bahwa harus ada kepastian dalam penugasan kewenangan pendidikan dasar dan menengah di provinsi maupun kabupaten kota, memastikan bahwa anggaran pendidikan tinggi tidak tersedot untuk anggaran pendidikan di kementerian lembaga lain, juga tidak dipakai untuk ikatan dinas sekolah lain. Nah itu menjadi bagian yang harus dipastikan, sehingga nanti tepat sasarannya. Kan kita mau bicara pendidikan tinggi, kalau pendidikan dasar dan menengahnya tidak terpenuhi dengan baik ya akan berantakan juga. Jadi memang itu harus sangat dikontrol gitu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Ledia Hanifah Amalia terkait dengan usulan dari Menteri Keuangan untuk reformulasi mandatory spending pendidikan 20% untuk dianggarkan melalui
pendapatan negara. Dan tadi memang disampaikan bahwa dengan tegas menolak usulan tersebut dan mengusulkan untuk lebih melihat lagi proporsi anggaran, menghitung kembali dan juga mencermati kebutuhan untuk pendidikan Indonesia. Dan itu juga disampaikan bahwa nantinya juga akan terus melakukan pengawasan terkait dengan anggaran mengenai pendidikan ini untuk dapat lebih tepat sasaran. Baik pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio.